من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila qawlihi sabbu al-madah dzabhun. Pujian itu seperti menyembelih, ya. Ini adalah perkataan daripada Abdullah ibn Umar ibn Khattab atau perkataan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Disebutkan, kenapa disebut al-madah itu adzabah? Karena seseorang atau hewan ketika habis disembelih, apa yang berakibat dari dia? Lemes, kan? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, orang yang habis dipuji biasanya dia akan tidak semangat lagi, dia akan berbangga dari apa-apa yang dipuji tadi. Ya, sama-sama kedua-duanya tersebut arti daripada dzabah, maknanya, makna aslinya dzabah lemas, tidak bisa apa-apa. Orang yang sudah dipuji, dia akan menyebabkan dia tidak bisa beramal yang baik. Nah, perlu dijelaskan lagi. Madah seperti apa yang dilarang? Ya, di sini disebut man afrata fi madhin akhar bima laysa fihi lam ya'man 'alal mamduh al-ujub li dhannihi bitilkal manzilah. Seseorang yang berlebihan ketika memuji seseorang, kemudian berlebihan memujinya dan tidak ada sesuatu yang pada orang tersebut. Jadi tidak ada seorang yang kita puji enggak mempunyai sifat yang kita puji tadi. Ada orang ahli, dia nggak ahli ibadah, tapi kita katakan antum masya Allah ahli ibadah, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Nah, seseorang yang dipuji tadi, dia tidak aman daripada sifat ujub, dia akan kesenangan. Ya, dia dari mana ujubnya? Karena dia ngerasa itu sifat dia, padahal bukan dia, karena dipuji tadi. Ya, juga dilarang juga yang berlebihan memuji tersebut akan menyebabkan dia akan malas untuk beramal. Anak beramal dikit doang udah dipuji banyak, akhirnya dia menyebabkan lemes tadi. Itu makna dzabah tadi, ya. Ittikalan ala usifa bihi, dia merasa mengandalkan daripada hasil pujian dari orang tersebut, akhirnya nggak dapat pahala, cuma dapat pujian daripada orang, ya. Bahkan disebutkan oleh Al-Ghazali min afatil madah fil madih annahu qad yakdzib. Penyakitnya pujian itu bagi orang yang memuji. Yang memuji dia akan bisa berbohong. Karena mengharap, wah kalau muji si fulan bakal dapat duit, bakal dapat jabatan, akhirnya dipuji setinggi-tingginya. Nah, akhirnya akan yakdzib. Dan juga akan menyebabkan si yang dipuji tadi akan yurai, dia akan merasa riya, mempunyai sifat riya, ya. Apalagi la siyama in kana fasiqan aw dhaliman, apalagi orang yang kita puji tadi orang yang fasik,
orang yang zalim, jelas-jelas bermaksiat, jelas-jelas zalim, kita katakan dia orang yang adil, dia pejabat yang masya Allah. Nah, itu bahaya. Kitanya bohong, orang yang tadi ria, ya, akhirnya sama-sama berdosa. Nah, apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dirinya itu seperti ini? Tidak, ya. Di dalam hadis Rasulullah juga memuji dirinya, tapi diakhiri dengan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh manusia, ya, tapi aku tidak berbangga. Dan juga kita boleh memuji apabila kita mengetahui seorang yang kita puji tadi nggak bakal berubah, dia akan anteng aja. Seperti Rasulullah memuji beberapa sahabatnya. Ya, pernah suatu saat Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lawuzina imanu Abi Bakrin larujjiha bihim. Kalau seandainya ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pasti dia akan unggul dibanding yang lainnya. Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah tahu imannya Sayyidina Abu Bakar nggak bakal dia terlena dengan pujiannya tersebut. Ya, juga Rasulullah berkali-kali memuji beberapa sahabatnya, juga terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Dipuji kalau seandainya Sayyidina Umar melewati satu gang, pasti setan bakal kabur. Ya, itu pujian bagaimana tinggi dan agungnya imannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuji boleh aja, tapi dengan syarat tadi, ya, kita tidak bohong, dan yang dipuji jangan ria, jangan merasa itu amal dia, padahal bukan amal dia. Nah, itu nanti bisa menghasilkan riya dan kebohongan. Nah, juga biasanya orang yang suka dipuji akan jauh daripada sifat ikhlas. Ya, akan jauh daripada sifat ikhlas. Nah, kemudian ma'rifatur rabb maudhi'uha qalbul arif, ya. Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu letaknya berada di hatinya orang yang arif billah. Ya. Kemudian tarkus salah alal al fit tasyahhudil awal syuhun, ya, meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi waktu kita tasyahud awal, itu disebut orang yang pelit. Di atasnya pelit itu adalah syuh, ya. Sah apa enggak sholat bersolawat waktu tasyahud awal tanpa keluarga Nabi? Sah, karena paling sedikitnya bersolawat kepada Nabi di tasyahud awal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagusnya apa? Kita tambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendapatkan pahala yang lebih, dan kita terhindar daripada orang yang pelit. Ya, cuma bilang wa ala ali Muhammad, enak, dapat pahala yang banyak. Ya. Nah, kemudian hikmatul i'tikaf habsun nafsi anil ma'asi fi ibadatillah. Hikmah daripada i'tikaf. Apa i'tikaf itu? I'tikaf adalah seseorang yang menetap di masjid untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia niat i'tikaf, masuk masjid dalam keadaan thaharah, niat i'tikaf, niat berdiam diri di masjid, dia mendapatkan pahala. Itu disebut i'tikaf indal fuqaha. Ya. Menurut Syafi'i, i'tikaf hanya sah di masjid, dan di selain Masjidil Haram boleh, di selain bulan Ramadan juga boleh. Karena menurut madhab yang lain, i'tikaf hanya khusus nanti di bulan Ramadan aja, ya. Seperti madhab Hanafi, mereka biasanya i'tikaf di bulan Ramadan, hanya i'tikaf di bulan Ramadan. Apa hikmah daripada i'tikaf? Untuk habsun nafas anil ma'asi fi ibadatillah, menahan, mencegah hawa nafsu diri
daripada maksiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada pikiran mau maksiat, ada niat mau maksiat, lari ke masjid, ya. Wudu, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, udah diem. Kalau nggak mau baca Quran, diem juga dapat pahala, ya. Kalau dia niat. Tapi kalau nggak niat, ya nggak dapat pahala i'tikaf. Biasanya kalau bulan Ramadan rame nih i'tikaf di masjid, ya. Walaupun ibadahnya semenit doang, 2 menit, baca Quran selembar 2 lembar, ngantuk tidur. Nah, jadi terserah malaikat dihitungnya yang pas 2 menit pertama atau tidurnya dia, ya. Nah, kemudian as-salamatu fi ihdal ghanimatain. Keselamatan itu di salah satu daripada ghanimah yang besar. Wallahu alam. Apa ghanimah yang pertama? Dukhul jannah. Ghanimah yang kedua, kita terlindungnya daripada api neraka. Ya. Mungkin begini. Ya. Jadi kita selamat dari dua-duanya, itu udah keselamatan yang besar nanti di akhirat, ya. Kita masuk surga dan terlindung daripada api neraka. Nah, kemudian asya'nu kulli syan fi taksiril amal. Faman qasura amaluh hasuna amaluh. Wa man tala amaluh sa'a amaluh. Ya. Hal yang terpenting di segala hal adalah apabila kita memendekkan angan-angan. Orang yang nggak punya angan-angan itu adalah yang terpenting. Kenapa? Karena orang yang angan-angannya itu pendek, hasuna amaluh, dia akan memperbagus amalnya dia. Orang nggak banyak kepengen dunia, maka dia akan beramal akhirat. Dia berangan-angan doang, tapi nggak pernah mendapatkan daripada dunia tadi. Mayanfa, mendingan dia pasti dia akan berpikir mendingan dia beribadah, dapat amalnya, dapat pahala, jelas pahalanya dari Allah, ya. Tapi wa man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang angan-angannya panjang, berlebihan angan-angannya, maka akan buruk juga. Amal ibadahnya dia akan buruk. Dia akan berusaha, kepengen angan-angannya menjadi orang kaya, kepengen begini, kepengen HP begini, akhirnya nggak ada timbul rasa syukur, nggak bisa qanaah, nggak bisa zuhud, dan nggak beramal juga. Tapi kalau dia nggak banyak angan-angan, dia akan melakukan lebih mementingkan daripada amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya seperti itu. Kemudian al-istighfar bila igla taubatul kadzabin. Istighfar, ucapan istighfar atau penyesalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melepaskan maksiatnya tersebut, itu adalah tobatnya pendusta. Makanya ada dia melakukan riba, astagfirullah, bilang istighfar dong tapi maksiatnya lancar, itu tobatnya seorang pendusta, ya. Atau ada perempuan astagfirullahaladzim, ya, tapi dibuka itunya, bilangnya istighfar tapi masih melakukan maksiat. Harusnya kalau dia mengucapkan istighfar bi amalihi wa fi'lihi, bukan hanya dengan perkataannya aja, tapi dengan amalannya juga harus meninggalkan maksiat tadi secara total, ya, baru itu istighfar yang benar. Karena salah satu daripada syurutit taubah al-iqla, dia benar-benar melepas maksiatnya tersebut, meninggalkan maksiatnya tersebut, ya, dan juga al-azam, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat yang sama. Dan juga kalau yang kaitannya dengan makhluk, dia harus berusaha mengembalikan hak-hak yang dia zalimi kepada orang lain, ya, atau meminta ridhonya apabila kesalahannya dia tadi berkaitan kepada manusia
minta maafnya sama manusia juga. Tapi kalau yang berkaitan sama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan istighfar dan syurut taubat yang tadi ya. Istighfar, al-azam, al-iqla' 'anil ma'siyah. Kemudian at-tilviziyun taliful uyun. Jadi televisi itu bisa merusak mata. Ini dulu ya. Juga makna taliful uyun di sini bisa dua maknanya. Ya. Bisa rusak matanya beneran, sering melihat televisi jadi mins, atau mata batinnya juga rusak karena melihat hal-hal yang tidak pantas yang ada di televisi tersebut. Mungkin kalau sekarang al-internet ya, atau al-jawwal, teknologi atau al-jawwal atau YouTube itu bisa merusak mata yang kita lihat, yang bisa kita lihat, ataupun mata hati kita ya. Dengan banyaknya media sosial itu bisa merusak mata. 24 jam matanya enggak lepas daripada melihat layar. Dulu layarnya gede TV, sekarang layarnya kecil. Dulu mungkin terbatas melihat film di jam-jamnya khusus, sekarang bisa lebih rusak lagi matanya. Bisa 24 jam dia melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi pinter-pinterlah kita menggunakan media sosial atau internet atau YouTube tadi ya. Tidak haram secara mutlak. Apabila kita gunakan dengan hal-hal yang baik, maka akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri. Tapi kalau kita gunakan kepada hal-hal yang buruk, ya akhirnya kita rugi sendiri ya. 24 jam seorang anak melihatin layar main game atau lihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara lihat itu nanti akan banyak angan-angannya tadi. Banyak angan-angannya, nggak bakal dia beramal yang baik. Dari mana dirusak? Dari tilfaz. Dulu lewat tilfaz, sekarang bisa lewat jawwal. Lewat handphone. Jadi gimana? Kita pinter-pinter membatasi waktu. Pinter-pinter menjaga waktu. Paling tidak kalau sudah nonton, kita amal ibadahnya harus dibanyakin daripada yang kita tonton tadi. Harus kita imbangin. Jangan sampai perbuatan ghafilnya tadi lebih banyak daripada maksiat yang kita lakukan, daripada lalainya tadi. Nah, kemudian ad-darar ma tadurru bihi sahibak wa tantafi'u bihi. Wad-dirar ma tadurru bihi sahibak wa la tantafi'u bihi. Bahaya, sesuatu hal yang bahaya itu adalah ini seperti kaidah usuliyah atau kaidah fiqhiyah ya. Ad-darar la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini yang pertama, ad-darar, sesuatu yang membahayakanmu tapi kita bisa memanfaatkan darinya. Contohnya mungkin orang yang mudminul khamar, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba, dia akan menikmati minuman kerasnya tadi. Seorang yang narkoba juga dia akan menikmati dengan sabu-sabunya tadi. Tapi ya, itu merugikan, padahal itu bahaya. Walaupun dia bisa mengambil manfaat darinya. Itu darar. Tapi juga itu dilarang ya. Karena selanjutnya wad-dirar adalah ma tadur bihi sahibak wa la tantafi'u bihi. Yang membahayakanmu dan tidak bermanfaat. Kebahayaan tadi, sesuatu hal yang madarat tadi itu tidak membawa, tidak sama sekali bisa menjadi manfaat ya. Atau di kaidah Nabi ya tadi yang Nabi sebutkan itu daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri
atau membahayakan orang lain. Ya. Atau juga disebut ad-darar ma yanfa'uka wa yadurru sahibak. Kalau ad-darar, kamu bisa mengambil manfaat darinya, tapi itu bisa meracuni kita, merusak kita. Kayak khamr dan narkotika itu merusak tubuh kita, walaupun dia bisa mengambil manfaat dari dia untuk dia sendiri ya. Tapi kalau secara umum itu adalah bahaya. Karena ada kaidah lagi nanti, ad-darar yuzal. Kebahayaan itu hal yang bahaya, hal yang tidak ada manfaatnya harus dihilangkan. Makanya nanti syariat mempunyai hukuman banyak. Di antaranya apa? Dararuz zina yuzal bihaddir rajam atau bil rajam dan bil rami. Kebahayaan zina bahaya menurut syariat. Ya, menurut syariat dan menurut medis itu bahaya. Dihilangkan dengan apa dorornya tadi? Dihilangkan dengan had tadi. Hadnya bisa dengan rajam atau dengan birrami. Kalau dirajam, kalau seorang yang sudah bersuami istri dia masih zina, maka dia harus dirajam, ya, dilempar pakai batu kecil sampai mati. Atau kalau dia belum menikah, dia melakukan zina, dia harus fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dia harus dicambuk, ya, dua-duanya dengan 100 kali cambukan. Haddu syaribul khamar. Syaribul khamar itu darar, minuman keras darar, bahaya. Sepakat, mau ulama, mau kesehatan, khamar itu membahayakan, madarat buat manusia. Gimana syariat menetapkannya? Dihilangkan. Dengan apa menghilangkan dararnya daripada syaribul khamar? Dijilid juga, ya. Dijilid tergantung imam tadi yang melaksanakannya. Intinya sesuatu yang madarat itu dilarang oleh agama, baik kita merasakan di situ ada manfaatnya atau tidak. Ya, baik yang umur duniawi atau umur ukhrawi, baik perkara dunia atau perkara akhirat. Di mana ada darar, kita wajib menghilangkan darar tersebut. Nah. Kemudian al-ghalib anna al-mutahayyil fi ikhrajiz zakah la yamut hatta yu'adzibuhu Allah bimalihi. Biasanya, ya, kebanyakan orang yang suka berhilah waktu mau mengeluarkan zakat, ya, orang yang bermain-main dengan Allah dengan cara hilah untuk biar dia tidak zakat. Seandainya ada orang berdagang sudah sampai nisabnya, udah 200 juta, besok datang waktu zakatnya dia besok, umpamanya besok dia sudah waktu dia harus mengeluarkan zakat. Sebelum datang besok, duitnya tadi dipinjemin ke orang lain, ya, dipinjemin ke orang lain atau dibelikan sesuatu. Biar kenapa dia tujuannya? Tujuannya biar nggak zakat. Nah, itu orang-orang yang suka hilah di dalam zakat, dia tidak akan mati sampai dia akan diadab dengan hartanya tadi. Ntar disiksa. Jadi harta yang dia selamatkan biar dia nggak zakat, justru malah nanti uangnya tersebut akan mencederai dia, akan nggak tenang hidupnya dengan harta yang dia selamatkan dengan cara hilah tersebut. Kemudian asyamsu asalul masakin. Wallahu a'lam. Apa terik matahari itu menjadi madunya orang-orang miskin atau wallahu a'lam. Bekerja pakai madu, dia bisa juga berjemur fawaid. Ya. Biasanya orang yang nggak punya madu, orang miskin, ya, orang beli madu mahal, apalagi madunya madu Hadramut, ya, bisa mahal tuh harganya. Anak nggak jualan, tenang aja. Ya. Jadi orang mau punya manfaat buat vitamin atau buat segala macam dengan madu,
biasanya, ya, obat madu itu. Tapi madunya buat orang-orang miskin juga nggak usah beli madu, nggak apa-apa. Manfaatin aja matahari, keluar ngejemur, keluar keringat, olahraga, sama-sama menghasilkan faedah juga buat tubuh dia, ya. Tapi kalau dia punya duit, nggak apa-apa beli madu tadi. Jadi intinya banyak solusi untuk hidup sehat. Ya, orang miskin yang nggak sanggup beli habbah sauda, beli madu Yaman, olahraganya harus rajin. Ya. Harus menjemur, ya. Jangan malah tidur. Akhirnya double. Miskinnya double, ya. Kemudian man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholat tapi sholatnya tersebut tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji dan kemungkaran, maka sholatnya tersebut tidaklah menjadikan dia kecuali jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jauh, ya. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan sendiri apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah daripada kemungkaran dan perbuatan keji. Tapi dia salat, dia malah habis salat baru pengen maksiat. Nah, ini salatnya tersebut perlu dikoreksi lagi. Mungkin dia salat tidak dengan khusyuk, atau mungkin sholatnya salah, nggak ngaji, nggak tahu cara ilmunya. Mungkin dia wudhunya salah, ya. Intinya apabila pekerjaan ibadah sholat tersebut tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, perlu dikoreksi ibadah sholatnya tersebut, ya. Kemudian man dhanna annahu yasilu bijuhdihi fahuwa muta'annin. Siapa orang yang mengira bahwasannya dia akan sampai dengan keringatnya sendiri, dengan usahanya, maka dia disebut orang yang, atau disebut mustaghnin. Kalau makna muta'annin sendiri itu adalah orang yang capek, di dalam beribadah, orang yang sudah capek bekerja keras, itu disebut muta'annin. Di perkataan Imam Ali seperti ini juga, beliau menyebutkan mustaghnin, yaitu orang yang sudah merasa cukup, merasa sombong dengan ibadahnya dia, dengan usahanya dia, itu disebut malah mustaghnin, orang yang sombong, ya. Tapi man dhanna annahu bighairi juhdin yasil fahuwa mutamannin. Siapa orang yang mengira tanpa usaha dia akan sampai, maka dia adalah orang yang berangan-angan. Dia orang yang sedang berhayal. Disebutkan juga oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, talabul jannah bila amal dzanbun minad dunub. Orang yang ingin surga, mencari surga, tapi tanpa mau berusaha, tanpa mau beramal baik, itu adalah dosa dari sekian banyak dosa. Jadi intinya apa? Orang yang sudah beribadah, dia bisa beribadah dengan usahanya dia, jangan jadikan ibadahnya tersebut sombong, ya. Dan orang yang mengharapkan surga tanpa dengan ibadah usahanya, itu dia sedang berkhayal. Maka disebutkan oleh Al-Imam atau rubba maksiatin awrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Berapa banyak ada orang yang melakukan maksiat, tapi setelah melakukan maksiat menyebabkan dia hatinya dekat dengan Allah, hatinya hancur, dia taubat kepada Allah, dia khusyuk. Itu lebih baik daripada seorang yang melakukan ibadah tapi menghasilkan diri dia sombong, dia berbangga-bangga dengan amal ibadahnya dan meremehkan orang yang lain, ya. Intinya apa? Tanda-tanda amal ibadah kita bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Ali, alamatul haqiqah tarku mulahadatil amal la tarkul amal.
tanda amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan daripada tidak memedulikan pekerjaan yang kita buat tadi, bukan malah menjadikan kita meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan ibadah tersebut, tapi justru kita malah melaksanakan ibadah yang semangat seperti pekerjaan yang dilakukan oleh para a'immah, para salafun shalihin, ya, seperti Imam Ali Zainal Abidin yang beliau selalu salat malam 1000 rakaat, Al-Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan membagi, ya, khatam Quran di pagi hari dan khatam Quran di malam hari, ya. Itu beliau orang alim tapi beliau juga ahli ibadah. Beliau artinya apa? Beliau tidak mengagungkan yang sudah dia perbuat untuk dunia ini, untuk orang lain, tapi dia juga berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Ahluz zamanil awal sabruhum katsir wa zamanuhum yahtaj ila sabrin qalil. Orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, ya, sabar mereka itu Masya Allah, sangat-sangat sabar. Padahal mereka hanya membutuhkan wa zamanuhum yahtaj ila sabrin qalil. Padahal zaman mereka itu membutuhkan hanya kesabaran yang sedikit, tapi mereka sabarnya melebihi ibadahnya orang kita yang sekarang. Wa ahlu hadzal zaman, orang yang zaman sekarang ini sabarnya sedikit, sabruhum qalil wa zamanuhum yahtaj ila sabrin katsir. Padahal kita ini di saat ini membutuhkan kesabaran yang sangat banyak. Orang dulu tidak ada AC, tidak ada kipas, enggak ada baradah, enggak ada pendingin, enggak ada segala macam, tapi mereka bisa berusaha beribadah, hidup, ya, dengan kekurangan mereka, dan ibadahnya mereka melebihi daripada orang yang sekarang hidup dengan kemewahan tapi dia ibadahnya sedikit. Padahal mereka membutuhkan kesabaran yang sangat banyak ketika mereka mendapatkan dunia yang sangat banyak. Justru mereka harus sabar dengan apa-apa yang harus dia miliki tersebut.